Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NIM E 20192084. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang pengangguran. Yang pertama, definisi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang berada di kisaran umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan ia belum mendapatkannya. Kemudian yang kedua tentang macam-macam pengangguran. Ada 4 macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan secara nyata. Ia tidak memiliki penghasilan sama sekali. Pengangguran jenis ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang sering main HP dan melakukan kegiatan yang tidak penting. Kemudian yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran jenis ini adalah seseorang yang bekerja tidak memenuhi standar waktu dalam bekerja. Misalnya, standar waktu dalam bekerja 8 jam per hari dan orang tersebut hanya melakukan pekerjaan selama 5 jam. Kemudian 3 jam selama ia tidak bekerja, itulah yang disebut dengan pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini biasanya sering terjadi pada perusahaan yang mempunyai banyak karyawan. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran jenis ini adalah orang-orang yang bekerja hanya dalam waktu-waktu tertentu. Ia hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu. Misalnya seperti buruh. Buruh ketika buruh musim padi, ia hanya bekerja pada musim padi tersebut. Artinya ia hanya bekerja pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran setengah menganggur. Pengangguran ini adalah ia tidak bekerja seharian penuh. Dia tidak bekerja standar waktu pekerjaan. Artinya ia tidak bekerja secara full. Kemudian yang ketiga tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ada 4. Yang pertama, jenis pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah orang yang tidak bekerja, namun sebelumnya ia bekerja, kemudian ia resign karena ada sesuatu hal yang tidak cocok. Misalnya upah terlalu murah, pekerjaan dan tempatnya tidak nyaman, dan lain-lain. Pekerjaan jenis ini biasanya terjadi karena mereka yang di PHK. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal diakibatkan karena terjadinya siklus ekonomi. Contohnya di sebuah perusahaan misalnya terdapat 500 karyawan. Kemudian karena adanya siklus ekonomi maupun jumlah produksi menurun, pendapatan menurun dan lain-lain, maka jumlah karyawan yang semula 500 akan dikurangi menjadi 400. Nah, yang 100 ini yang disebut dengan pengangguran siklikal. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan karena terjadinya hubungan struktural. Contohnya, karena di daerah kampus pastinya banyak atau dikunjungi banyak orang seperti mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Tempat itu akan ramai. Nah, kemudian orang-orang akan berjualan di tempat tersebut. Kemudian karena adanya situasi seperti situasi sekarang, adanya COVID-19, tempat tersebut tidak akan ramai lagi dan otomatis akan mengurangi penghasilan para pengusaha atau penjual di daerah kampus. Kemudian yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan karena meningkatnya atau pesatnya kemajuan teknologi. Contohnya, dulu ketika tidak ada teknologi, kita mengarit di sawah menggunakan alat sederhana. Kemudian dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kita tidak akan membutuhkan tenaga untuk mengarit sawah tersebut karena sudah ada mesin untuk melakukannya. Kemudian contoh lain misalnya
Dulu orang ketika tidak ada teknologi seperti handphone, orang-orang dalam mengirimi berita, mengirimi pesan akan melalui kantor pos. Tentunya akan banyak tenaga kerja yang akan bekerja di kantor pos. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, pesatnya teknologi, maka orang-orang yang profesi sebelumnya menjadi bekerja sebagai tukang pos tidak diperlukan lagi karena sekarang ada handphone untuk mengirimi pesan lewat media sosial dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah dampak pengangguran. Banyak sekali dampak pengangguran yang sudah terjadi di berbagai negara. Di antaranya adalah meningkatkan biaya sosial. Yang kedua, menurunkan penerimaan negara. Yang ketiga, terjadinya kemiskinan. Jika telah terjadi pengangguran, maka tingkat kemiskinan setiap negara akan terus meningkat. Yang keempat, kurang gizi. Karena tidak ada biaya, tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang-orang yang sedang pengangguran akan mengalami kurang gizi karena tidak adanya uang untuk membelanjakan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya adalah menurunkan penerimaan negara, seperti orang-orang yang sedang mengalami pengangguran tidak akan mikir yang namanya membayar pajak. Selanjutnya, dampak pengangguran yang selanjutnya adalah upah yang rendah. Kemudian menurunnya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi akan tidak stabil, tidak akan seimbang karena para pekerja tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah tindak kriminal meningkat. Dengan adanya pengangguran, kriminal akan meningkat karena para pengangguran merasa tertekan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka bertekad untuk melakukan tindak kriminal demi mendapatkan penghasilan. Kemudian yang kelima adalah penyebab pengangguran. Ada 5 penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak seimbangnya antara penawaran dengan permintaan, terutama di Indonesia. Lebih banyak permintaan tenaga kerja daripada pekerjaan yang ditawarkan. Contohnya lulusan tahun 2020 yang akan mencari kerja sebanyak 2 juta penduduk. Kemudian jenis pekerjaan yang ditawarkan hanya 1 juta penduduk. Kemudian sisa daripada yang mendapatkan pekerjaan yaitu 1 juta penduduk itu akan menganggur dikarenakan akibat permintaan terlalu tinggi sehingga pekerjaan yang disediakan terlalu sedikit atau rendah. Kemudian yang kedua adalah turunnya pengeluaran total dan output. Ini adalah terjadi karena produksi secara nasional menurun sehingga otomatis membutuhkan tenaga kerja yang menurun atau sangat sedikit. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran yang disebabkan karena teknologi. Yang dimaksud pengangguran disebabkan karena adanya teknologi adalah ketika teknologi semakin berkembang dan semakin pesat. Contoh, kalau zaman dahulu orang-orang lebih melakukan pekerjaan secara manual. Sekarang karena adanya teknologi semakin pesat, semakin berkembang, semakin canggihnya teknologi, maka semula pekerjaan manusia yang dilakukan akan digantikan oleh teknologi. Contohnya adalah seperti sekarang perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk membuat sesuatu, misalkan membuat kerajinan dengan cara manual. Maka dengan adanya perkembangan teknologi akan digantikan dengan mesin-mesin yang akan lebih cepat untuk membuat kerajinan tersebut. Kemudian yang keempat, pengangguran yang disebabkan karena waktu. Pengangguran yang disebabkan karena waktu adalah waktu yang diperlukan untuk mencari kerja tidak kunjung mendapatkan. Artinya waktu untuk mendapatkan pekerjaan ini terlalu banyak. Mereka terlalu banyak waktu untuk mencari pekerjaan, namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, sehingga akan menyebabkan pengangguran. Itu 4 penyebab pengangguran yang terjadi. Yang keenam adalah tentang cara mengatasi pengangguran.
ada 7 cara dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Dengan adanya informasi lowongan kerja ini akan memudahkan mereka bagi para pencari kerja untuk mendapatkan informasi dalam lowongan kerja. Misalnya seperti dibuatkan web khusus seputar info lowongan pekerjaan. Jadinya mereka para pencari kerja akan terus mencari informasi tentang lowongan pekerjaan sehingga akan mendorong semangat mereka untuk bekerja dikarenakan adanya informasi yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelatihan kerja. Bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, maka harus diberi pelatihan untuk bekerja. Terutama seperti orang-orang pada zaman dahulu tidak mengenal adanya teknologi. Mereka bekerja secara manual. Mereka mengandalkan kemampuan dalam diri mereka secara manual untuk bekerja. Kemudian seiring berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka pekerjaan yang awalnya manual akan digantikan dengan mesin-mesin. Nah, itu membutuhkan pelatihan kerja bagi mereka yang sebelumnya tidak mengenal teknologi. Kemudian yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Lapangan kerja di sini adalah poin penting bagi mereka dalam mencari pekerjaan. Karena pencari kerja akan membutuhkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya mengingat permintaan para pencari kerja sangatlah tinggi dan penawaran yang disediakan oleh tenaga kerja, maksudnya pekerjaan yang ditawarkan sangatlah minim. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan peredaran modal usaha. Meningkatkan peredaran modal usaha ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Yang keenam adalah meningkatkan jiwa kewirausahaan. Selain para pencari kerja bersemangat dalam mencari lowongan kerja, mereka diharapkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Mereka diharapkan untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menciptakan segala sesuatu yang baru, untuk menciptakan ide-ide atau inovasi dari dalam diri mereka agar ekonomi terus semakin berkembang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tentang cara mengatasi pengangguran di sini adalah dengan melakukan transmigrasi. Kemudian yang selanjutnya, materi yang akan dijelaskan selanjutnya, yaitu materi ketujuh adalah tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada 2 pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran Jubairiyah atau kita bisa menyebutnya dengan istilah pengangguran terpaksa. Pengangguran yang dimaksud dengan terpaksa ini adalah mereka bagi para pencari kerja yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan atau tidak adanya pekerjaan. Atau juga mereka yang ingin bekerja, semangat untuk bekerja namun tidak memiliki keterampilan apapun dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, pengangguran jenis khiyariyah. Jenis khiyariyah ini atau pengangguran yang biasa disebut dengan pengangguran pilihan. Pengangguran pilihan adalah bagi mereka para pencari kerja yang memiliki karakter malas. Contohnya, karena terlalu banyak harta, mereka akan malas untuk mencari pekerjaan karena mereka rasa cukup untuk penghasilannya karena banyak harta. Kemudian materi yang terakhir adalah solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 2 solusi dalam menyelesaikan pengangguran, terutama dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama, mekanisme individu. Mekanisme individu yang dimaksud di sini adalah bagi mereka yang malas untuk mencari pekerjaan, maka solusi yang tepat adalah dengan cara memberikan motivasi, dengan memberikan semangat, mendorong mereka agar terus bekerja, bahwa meyakinkan mereka bahwa dengan bekerja akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperbaiki hidup, mendapatkan pahala, dan lebih kepada meningkatkan kualitas
diri sendiri dalam mencari kerja. Kemudian bagi mereka yang tidak bekerja karena tidak memiliki keterampilan, maka kita harus beri pelatihan, mendorong mereka agar terus berlatih, mendorong mereka agar terus melakukan pelatihan, melakukan segala cara untuk mendapatkan pekerjaannya. Kemudian solusi yang kedua adalah mekanisme sosial ekonomi. Mekanisme sosial ekonomi adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Bagaimana caranya pemerintah meminimalisasi adanya tingkat pengangguran terutama di Indonesia. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.